Selamat pagi beloveds, welcome to God's Beloved Church. Hari ini saya mau bercerita dan juga sedikit sharing mengenai journey saya bersama Tuhan. Boleh ya? Jadi saya judul khotbah saya hari ini adalah From Victory, Not for Victory. Keren gak judulnya? No comment, ya udah nggak apa-apa sih. Ya, jadi kenapa bisa saya kasih judul ini? Karena back in 2007 I think. Jadi saya terima Tuhan itu 2006. Kemudian berjalan dengan waktu, waktu itu sempat on fire lah. Acara ini, acara Pray for the Nation, acara ini, acara itu, semua pokoknya. Kalau yang namanya doa puasa, saya waktu itu sempat ikut yang 21 hari, 40 hari, sampai total doa puasa sempat saya ikut sampai 80 hari. Kurang lebih. Saya berpikir seharusnya seperti itu. Terus waktu itu di rumah saya, ibu saya yang terima Tuhan Yesus dulu, kemudian saya, kemudian adik saya. Jadi kami punya satu kebiasaan. Karena katanya setiap keluarga kan harus ada mesbah keluarga. Jadi setiap malam kami harus berkumpul, kita mendoakan untuk keluarga kita. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi ketika kami berdoa, attitude-nya adalah minta-minta. Tuhan tolong berkati kakak saya yang di Bandung, Tuhan tolong berkati saya, tolong begini. Walaupun bahasanya bukan kayak minta tolong, tapi spiritnya itu hopefully Tuhan mengabulkan. Ngerti nggak saudara? Jadi dengan spirit begitu berlangsung beberapa bulan dan somehow Tuhan tuh kasih satu, saya bilang yaitu revelation lah ya. Tuhan berbicara, when you pray from victory, not for victory. Ketika saudara berdoa, kita bukan berdoa meminta kemenangan, tapi kita berdoa dari kemenangan. Jadi waktu itu bahasa saya aja berubah. Jadi misalnya contoh untuk berdoa mengenai kesehatan. Saya bukan lagi meminta Tuhan memberkati kesehatan saya, tapi saya mengucap syukur Tuhan sudah memberkati kesehatan saya. Untuk kakak saya yang di Bandung, saya tidak lagi berkata Tuhan tolong berkati Cici yang di Bandung dan keluarganya, tapi saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan kau sudah memberkati kakakku yang di Bandung. Jadi waktu itu yang berubah. Oke? Terus singkat cerita saya pindah ke Jakarta. Nah pindah ke Jakarta dan karena judul itulah From Victory Not For Victory, saya ngobrol sama Pastor Lita, ngobrol sama Pastor Didi, disitulah kami klik. Itu berarti kurang lebih tahun 2008 itu. 2008 kemudian dibukakan mengenai the Gospel of Grace ini. And then itu benar-benar so blessed. Dan berjalan sampai sekarang ini. That revelation itu benar-benar luar biasa. Yang Tuhan bukakan buat saya itu benar-benar something yang wow banget lah. Tapi saya beberapa bulan ini saya seperti diingatkan kembali. Nah, sepertinya dari yang saya mixture ke kita bilang the Gospel of Grace ini, sepertinya di tengah-tengahnya ada yang disconnect buat saya personally. Nah, dalam beberapa bulan ini saya bersyukur Tuhan bukakan. Dan saya ibaratnya seperti seseorang yang di set free. Yang tadinya disconnect, sekarang connect. Yang tadinya tidak clear, sekarang clear. Terus mengenai identity, my identity in Christ semakin jelas. Padahal kita mendengarkan mengenai identity in Christ itu dari Pastor Paul itu udah since the beginning of this church. 2013 Pastor Paul menjadi overseer kita, penilik kita, beliau sudah mengingatkan terus mengenai identity in Christ, identity in Christ, identity in Christ, betul? Bahkan sampai saat ini juga kita terus diingatkan mengenai identity in Christ. Tapi somehow this revelation yang saya mau sharingkan ke saudara-saudara, ini yang membuat saya yang disconnect tadi jadi connect lagi, yang tidak clear jadi clear. Dan ada satu yang saya bilang perubahan. Sekarang saya menjadi sangat-sangat menikmati firman Tuhan. Sangat-sangat menikmati feeding. Sangat-sangat menikmati baca firman Tuhan.
itu buahnya. Saya sangat menikmati berbahasa roh. Kalau misalnya kita bicara kuantitas, sebelum saya mendapatkan revelation ini, mungkin ya sehari adalah 5 menit, beberapa menit saya praying in tongue, ya kan? Tapi setelah saya mendapatkan revelation ini, sepertinya sehari minimal 1 jam lah. Itu bukan dalam 1 jam, enggak, setengah jam, ini nanti lanjut lagi setengah jam. Dan itu bukan karena keharusan, itu yang saya seneng. Kalau bahasa sekarang mungkin addicted to it. Jadi semakin jelas mengenai my identity, semakin menikmati baca firman Tuhan, semakin menikmati juga berbahasa roh. Jadi saya mau membagikan ke saudara-saudara juga. Dan mungkin ini kedengarannya akan seperti tidak biasa yang kita sharingkan di sini. Tapi nggak apa-apa, kita pray Roh Kudus yang akan berbicara, Roh Kudus yang akan menyingkapkan. Oke? Saya lihat muka Bapak Ibu, saudara-saudara mukanya kok agak langsung tegang-tegang gitu. Saya jadi tegang juga bawaannya. Tapi ya intinya itu, saya sangat diberkati. Dan kalau misalnya saudara-saudara nanti nonton bahan materi dari teachingnya Pastor Paul waktu kita seminar waktu beberapa minggu yang lalu ya. Nah itu Pastor Paul ada satu gambaran yang mengenai revelation yang kita dapat. Itu ibaratnya selembar kertas. Terus misalnya saya dari sebelah sini tuh kepenuhan the revelation of God, fullness of God sebelah sini. Seperti terhalang sama kertas ini. Dan ketika misalnya contoh Ko Arif bolongin bagian atas, itu akan ada cahaya yang masuk. Nah itu revelation yang Ko Arif dapat. Cipingling bolongin sebelah sini, Cipingling dapat bagian sini. Pastor Rudy bagian sini. Jadi itu ibaratnya ya masing-masing kita dapat revelation. Dan tidak ada yang bisa nggak ada yang bisa ngeklaim saya sudah dapat yang the perfect one, yang the full. Wah, saya sudah dapat yang tidak ada yang bisa ditambah-tambahin lagi. Nggak ada. So hari ini saya juga sangat bersuka cita karena dibukakan yang ini. Dan itu yang saya mau coba sharingkan ke saudara-saudara. I believe saudara-saudara juga akan diberkati. Oke? Nah, jadi ketika saya menjadi seorang believer dan juga hidup selama kurang lebih 2008 sampai sekarang, ya belasan tahun lah kita bilang. Itu saya tahu Tuhan sudah mengampuni semua dosa saya. Saya tahu I'm a believer, I'm a beloved of God, I'm righteous as Jesus is. Tapi ada masa-masanya ketika saya menghadapi kesulitan, membuat saya berasa seperti bukan victory to victory, tapi seperti dari kekalahan ke kekalahan, dari powerless ke powerless ketika saya menghadapi masalah. Jadi kalau di bayangan saya, sepertinya ketika saya menghadapi masalah, saya tidak tahu saya victorious ground saya di mana. Saya tahu I'm a victor because Jesus, karena Tuhan sudah mengalahkan, Tuhan sudah memberikan kemenangan itu. Tapi saya nggak tahu di mana dasar saya atau victorious ground itu, tanah kemenangan itu di mana, sehingga saya berasa melayang-layang. Nah, sekarang ini saya mulai dibukakan lah saya bilang. Dan ketika saya mulai baca firman Tuhan mengenai itu, saya sangat diberkati dan benar-benar ada perubahan menurut saya. Ada perubahan dan ini yang saya coba mau sharingkan. Jadi kita lihat dari firman Tuhan. Oke, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Mungkin saudara-saudara juga sudah sering baca ayat ini. Tapi yang menarik perhatian saya adalah di sini dijelaskan bahwa menguduskan kamu seluruhnya. Oke? Your whole, keseluruhannya kamu. Kemudian dijelaskan bahwa keseluruhan kamu itu apa? Yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Nah, yang saudara sekarang lihat, bisa pegang, bisa cium, bisa apa segala macam, itu adalah tubuh. Ya kan?
Saya bisa, contoh kalau saya tepok bahunya Pastor Yudi, Pastor Yudi tahu saya lagi manggil dia. Atau saya juga bisa memegang Pastor Yudi dengan kata-kata saya. Saya bisa menyakiti Pastor Yudi atau membuat Pastor Yudi happy dengan kata-kata saya. Itu masuk kemana? Itu masuk ke jiwa. Jiwa itu, nah dan sebenarnya teaching ini Pastor Paul itu dulu udah sering jelasin. Dia gambar manusia seperti yang ini di depan sini, di panggung ini persis juga. Tapi sama-sama saya mungkin waktu itu maybe ya, sok tahu, sok pinter atau apa sehingga nggak dapet. Spirit, soul, and body ini Pastor Paul dari dulu udah jelasin. Udah digambarin, udah dijelaskan. Nah, artinya tubuh kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Oke? Tubuh itu yang bisa dipegang, ya. 5 panca indera kita bisa cium, bisa mencicipi, bisa merasakan. Itu adalah tubuh kita. Yang bagian luar ini, yang kelihatan ini, pakai baju apa, segala macam, ini bagian luar. Gemuk, kurus, slim atau apa, itu bagian tubuh semua. Oke? Nah, ada satu bagian lagi dari kita adalah jiwa. Jiwa itu ya emosi kita, keinginan kita, atau kehendak kita. Itu ada di bagian jiwa. Senang, sedih itu jiwa. Marah, kecewa itu semua di jiwa. Oke? Atau bisa disebut juga kepribadian kita. Kepribadian kita. Nah, itu masuk di dalam jiwa. Jadi jiwa dan tubuh ini adalah setiap hari kita berurusan sama dua ini. Bisa kelihatan, bisa dirasakan. Betul? Kalau kita marah atau happy kan langsung ketahuan. Dan jiwa sama tubuh ini mereka direct connection. Ya. Tubuh kita akan memberitahu kalau misalnya kadang-kadang ada yang lagi ketakutan, tubuh bisa mengeluarkan keringat, adrenalin dan lain-lain. Karena memang mereka berhubungan langsung erat. Oke? Nah, terus ada satu bagian lagi yaitu roh. Nah, inilah core being-nya kita. Roh kita adalah core being-nya kita. Nanti ketika kita ke surga, itu tubuh kita nggak ikut. Kita akan diberikan tubuh kemuliaan yang baru. Yang hidup untuk selama-lamanya adalah roh kita. Yang disiksa selama-lamanya di neraka yang tidak percaya karya keselamatan Tuhan Yesus adalah roh. Oke? Jadi kita bisa lihat bahwa dari ayat ini bahwa kita ini, our being ini terdiri dari 3 bagian. Oke? Roh, jiwa, dan tubuh. Nah, tubuh dan jiwa tadi cukup jelas ya. Nah, kita akan lihat lagi next. Nah, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kalau daging ini berarti berbicara mengenai jiwa dan tubuh. Oke? Nah, jiwa dan tubuh ini yang tadi saya bilang, connectionnya langsung. Mereka sangat berhubungan erat. Ya? Atau kita sebut daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi antara daging dan roh ini tidak bisa connect. Itu yang saya mungkin selama beberapa tahun berasa disconnect. Itu yang mungkin beberapa tahun ini saya yang mungkin sok pinter yang tidak mau membuka mindset saya atau membuka hati untuk menerima revelation. Jadinya disconnectnya di situ. Victorious ground-nya itu ada di mana. Nah, jadi kalau kita lihat, kita semua sangat gampang melihat yang tubuh dan jiwa itu. Karena memang kelihatan. Kelihatan dan sangat-sangat gampang didetek. Ya. Tapi kalau misalnya berbicara bahasa roh, berbicara mengenai roh, itu tidak bisa dirasakan. Kalau misalnya kita discourage, sedih, bete, itu jiwa, itu bukan roh. Oke? Tapi seringnya kita mixture antara jiwa sama spirit. Antara jiwa sama roh ini ke-mix. Sehingga kita berpikir our being hanya terdiri dari tubuh dan jiwa. Padahal ada satu being lagi yaitu core-nya kita,
rohnya kita. Oke? Kita pelan-pelan ya. Nah, terus berarti di sini kita lihat bahwa antara tubuh jiwa sama roh ini tidak bisa ada connection. Ya. Nah, how to connect it? Nah, itu yang kita akan sama-sama lihat. Terus next. Nah, ini yang tadi saya bilang, core-nya kita adalah roh. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi Yakobus 2 ayat 26 ini katakan tubuh tanpa roh adalah mati. Artinya yang memberikan hidup itu, kita bisa jalan segala macam itu, bukan tubuh ini. Tapi adalah roh, saudara-saudara. Saudara dan saya adalah makhluk roh, bukan makhluk halus ya. Saudara dan saya adalah makhluk roh yang ada casingnya. Oke? Jadi sumber kehidupannya itu dari situ. Kita adalah makhluk roh. Core-nya kita, inti dari setiap dari kita adalah rohnya kita, saudara-saudara. Oke? Nah, dari situ saya mulai menikmati. Oke, sepertinya yang tadinya nggak clear itu semakin clear. Yang tadi saya berasa melayang-layang itu sepertinya mulai bisa settle, saya bilang. Oke? Nah, next kita lihat lagi. Nah, rohlah yang memberi hidup. Jadi yang memberi hidup itu yang dari dalam. Roh yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Artinya kalau misalnya kita mau synchronize dari yang jiwa dan tubuh tadi sama roh adalah apa? Dengan firman Tuhan. Di sini Tuhan Yesus katakan perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi firman Tuhan adalah roh dan hidup. Jadi kita mau konekin tubuh jiwa sama roh ini ya dengan firman Tuhan. That's why itu yang membuat saya sangat menikmati baca firman Tuhan sekarang. Nah, nanti ada kelanjutannya. Kita lihat sama-sama. Nah, Yakobus 1 ayat 23 24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kita balik ke ayat 23 dulu, 23-24. Nah, jadi mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Dan dari 3 ayat ini kita bisa lihat bahwa firman Tuhan itu ibarat sebuah cermin, Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau misalnya saya nanya sama Dr. David, atau siapa ya yang bisa kasih contoh ya? Cipingling aja. Cipingling sekarang berasa rambutnya rapi atau berantakan? Rapi, karena tadi pagi ngaca bukan? Benar nggak? Jadi mata kita tidak bisa melihat muka kita langsung. Coba pikirkan statement itu dulu. Mata kita sendiri tidak bisa melihat muka kita sendiri. Bisa itu di handphone selfie bisa, pakai Oppo apa gitu. Terus ngaca bisa. Itu bukan the real you. It's the reflection of you. Itu adalah pantulannya Cipingling. Yang tadi pagi Cipingling dandan ya kan. Pakai ini gak Cik? Maskara, bulu mata atau apa. Itu gak bisa by feeling. Gak ada cermin terus masang gini, terus ini, terus blush on atau apa. Yang ada nanti sebelah sini lebih merah, sebelah sini lebih light. Terus alisnya bisa begini, ya kan? Rambutnya bisa berantakan. Nggak bisa by feeling. Kok Arif rambutnya sudah rapi belum? Semua harus dilihat dari kaca. Dan kaca itu bukan the real Cipingling. Kaca itu adalah pantulannya.
Dan kita hidup selama ini kita percaya banget sama kaca itu. Bener nggak? Saya tadi pagi styling rambut saya perlu kaca. Nggak bisa based on feeling, kayaknya sih udah oke deh. Worst case nggak ada kaca pun handphone keluar. Ya nggak? Karena memang mata ini nggak bisa sih terus ngelihat kita sendiri. Nggak bisa. Nah, dan kita mempercayai apa yang ada di kaca itu. Bener nggak? Kita udah, lihat ini, oke, steady. Dah, berangkat. Muka kita, wajah kita nggak bisa. Jadi nggak bisa based on feeling. Betul? Nah, jadi kalau kita mau lihat core being-nya kita, the real true us, originalnya kita, roh kita seperti apa, go to the God's word. Cerminnya di situ. Yang kita lihat, wow, by Jesus' stripes you were healed. Cerminnya di situ. Kalau kita lagi ngalamin sakit penyakit. Terus kalau misalnya kita lagi ngalamin financial. Wow. Through his poverty I am made rich. That's the true us. Itulah kacanya kita. Itulah kacanya kita, saudara-saudara. Kita bercermin dari sana. Nah, that's why kenapa saya jadi menikmati ngaca. Karena waduh, yang dipantulkan sama kaca firman Tuhan itu bukan fairy tales, bukan dongeng, saudara-saudara. Yang kita ngaca di firman Tuhan itu bukan dongeng. Itulah lebih real daripada masalah yang kita hadapin. Itulah namanya kebenaran. Dan itu adalah roh dan hidup. Tadi kita lihat di Yohanes 6:3 tadi. Itu adalah roh dan hidup. Sehingga itu membuat kita, sering-sering ngaca. Karena kita sering lupa, kita lagi berantakan atau apa. Jadi waktu kita ngaca, kita diingatkan kembali. As Jesus is, so I am in this world. Betul? Nah, tapi sebelum-sebelumnya saya masih kayak disconnect. Oke, saya tahu, as Jesus is, so I am in this world. Tapi dasar untuk saya injak itu di mana? Saya tahu firman Tuhan, saya tahu. Tapi somehow ada yang disconnect. Jadi ketika saya declare, I am righteous. Somehow, some way saya masih ada berasa, I'm trying to get something from outside. Trying to ambil sesuatu dari luar untuk masukin ke dalam. Ya, ketika kita berdoa, contoh sederhana. Tuhan berkati makanan ini segala macam. Berarti kalau kita nggak minta, Tuhan nggak berkati ya? Itu maksudnya contoh-contoh simpel. Bukannya kita percaya bahwa Tuhan sudah memberkati itu. Tuhan sudah memberkati hidup kita juga. Tuhan sudah memberikan kita kesehatan. Makanya kalau misalnya kayak ayat-ayat, oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Ketika kita membaca ayat itu kita lagi ngaca. Oh ya, by Jesus' stripes you were healed. Jadi sudah sembuh. Bukan baca itu supaya sembuh. Kalau baca itu supaya sembuh, artinya kita belum sembuh. Benar gak? Tapi kalau kita baca itu dan untuk mengingatkan kita bahwa kita sudah sembuh, maka core being kita yang tadi sudah satu paket lengkap di dalam itu akan flow keluar. Oke? Nah, kita next lagi. Nah, kita kan sering baca ayat ini juga. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Saudara dan saya. Betul? Saudara dan saya adalah di dalam Kristus. Kita sudah ada di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Saudara dan saya adalah ciptaan baru. Saya kemarin teringat ada produk-produk kosmetik. Ada yang anti-aging. Betul? Anti-aging maksudnya apa? Kalau misalnya umur 40, ya kan? Kalau anti-aging berarti produknya membantu. Dia nggak ke 45, nggak ke 50. Itu anti-aging. Jadi dia stop di 40. Oke? Nah,
Kalau satunya lagi lebih canggih, reverse aging. Wes. Ya, nanti kalau mau tanya produk kosmetik, boleh. Jadi, satu lagi namanya reverse aging, saudara-saudara. Artinya apa? Sama, dia tadi di 40. Tapi dengan pakai produk ini, dia bisa ke 35. Nah, itu reverse aging. Oke? Nah, saya teringat sama firman Tuhan. Firman Tuhan bilang kita ciptaan baru. Itu berarti total new. Bukan diperbaiki, bukan anti-aging, bukan reverse aging, tapi renewal. Benar-benar diperbarui. Dan di sini katakan, ia adalah ciptaan baru. Saudara saya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke? Nah, tapi yang sering kita lihat ya, kalau secara tubuh tidak terjadi perubahan apapun. Orang yang menerima Tuhan Yesus menjadi ciptaan baru. Dia kalau misalnya agak sedikit berlemak, dia setelah terima Tuhan juga tetap berlemak. Nggak langsung tiba-tiba, wah six pack atau gimana. Kalau dia tadinya kurus, sangat slim, begitu dia terima Tuhan Yesus, dia tidak langsung tiba-tiba jadi, seperti Joel gitu. Wah, manusia sempurna. Enggak lah ya bro. Artinya apa? Tubuh itu tidak terjadi perubahan langsung begitu. Itu dari sisi tubuhnya. Nah, satu lagi dari sisi jiwanya. Kalau memang tadinya dia orang yang biasa-biasa, tidak pinter-pinter banget, setelah terima Tuhan juga akan seperti itu. Tidak langsung tiba-tiba jadi jenius gitu. Tidak langsung terjadi seperti itu. Oke? Nah, berarti tadi kita lihat jiwa, roh, jiwa, dan tubuh. Berarti yang terjadi perubahan total itu di mana? Di mana? Di mana? Di roh. Jadi roh kita, itulah yang dikatakan sesungguhnya yang baru sudah datang. Rohnya Tuhan itu sudah ada di dalam saudara dan saya. Jadi kita sudah memiliki itu. Bagi kita yang sudah terima dia. Oke? Jadi disinilah saya dibukakan, inilah my standing ground. Jadi ketika tadinya mungkin saya sempat bingung, as Jesus is, so I am in this world. Ketika saya hadapin challenge finance, kok I'm righteous. Saya udah teriak-teriak, claim I'm righteous, holy, healthy, wealthy, awesome, prosper, wise, and blessed. Tapi kok sepertinya powerless. Hanya ngeklaim. Karena saya belum repent. Saya masih berpikir itu sesuatu yang di luar untuk saya klaim, and then masukin ke dalam. Tapi yang sekarang saya sadari, as Jesus is, so I am in this world. Itu ada di sini, saudara-saudara. In my spirit. Mungkin buat saya baru. Mungkin buat saudara-saudara, itu kan saya udah tahu dari lama. Puji Tuhan kalau saudara sudah tahu dari lama. Puji Tuhan, I'm grateful for that. Tapi buat saya ini, this is my standing ground. I know. Ketika saya bilang, by Jesus' stripes, I am already healed. Ada di sini. Healingnya tuh udah ada di sini. I'm not trying to ambil Holy Communion supaya Tuhan menyembuhkan saya. No, Tuhan udah mati 2000 tahun lalu. Itu udah settle. Itu udah selesai. Tapi sama-sama in my mixture mindset, saya masih ambil Holy Communion untuk mengingat kematian dia supaya saya sembuh. No. Tapi kita mengambil Holy Communion untuk mengingatkan kita sudah punya kesembuhannya Tuhan itu. Jadi sekarang ketika saya meditate, as Jesus is, so am I in this world. Nggak melayang-layang, di mana itu? Di mana as Jesus is itu dia ada di mana? Dia ada di roh saya. Perfect. Dengan kesehatan, kemakmuran apapun, itu semua udah ada di sini. Kita nggak begging lagi supaya kita sembuh, nggak begging lagi supaya kita diberkati, tapi kita tinggal rilis apa yang sudah kita miliki, dikeluarkan. It's easier to release something yang kita tahu kita sudah memiliki. Betul? Daripada kita rilis something yang kita masih ragu-ragu, gue punya nggak ya? Ya, I'm safe, oke? Itu udah settle by His grace.
bukan bergantung kebaikan saya, itu udah settle. Tapi ketika when the rubber meets the road, ketika saya hadapin challenge, how I face this, itu yang saya selama ini berasa melayang-layang. Gak tahu harus berdiri di mana. Saya tahu Tuhan sudah memberikan kemenangan. That's why saya lebih dari pemenang. Tapi waktu saya dibukakan mengenai ini, wow, ternyata disinilah my victorious ground ini. In my spirit itu semua udah settle. Sudah sempurna. Sama juga dengan saudara. Kita semuanya sudah punya itu. Jadi di sini dikatakan ia adalah ciptaan baru. Rohnya kita sama rohnya Tuhan Yesus sudah exactly the same in us. Jadi di dalam gak ada dua roh. Satu rohnya saya yang masih kadang-kadang kacau. Satu Roh Kudus. Sudah jadi satu saudara-saudara. Dan roh inilah yang akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi enggak nanti waktu kita naik ke surga, ada satu level roh lagi yang dikasih. Enggak ada. We have the most perfect spirit in this world in us. Dan when we face problem, struggle, issue atau apapun itu, ketika kita menyadari bahwa kita sudah memiliki itu, kita speak-nya beda. Kita speak dengan otoritas. Karena kita tahu yang baru sudah datang, sudah ada di dalam sini. Jadi bukan suatu saat yang baru akan datang. Bukan loh. Atau suatu saat atau sedang on progress akan datang. No. Firman Tuhan sangat jelas sekali. Kalau kita cek tensesnya segala macam, yang lama sudah berlalu itu benar-benar udah past tense. Yang baru sudah datang benar-benar is done. Jadi waktu kita dengan mengerti bahwa ada di dalam rohnya kita. Ketika kita baca ayat ini kita gak bingung. Karena kalau kita membaca ayat ini, terus kita melihat perilaku kita. Kita melihat perbuatan kita. Kita melihat kita masih bisa bete, kita masih bisa marah, kita masih bingung. Pertanyaannya adalah di mana itu ciptaan baru itu? Benar? Yang penuh dengan kasih, ya kan? Galatia 5:22, buah roh. Kita sudah punya itu. Bukan berusaha self-disiplin supaya kita bisa menjadi seperti Galatia 5:22 itu. It's totally different. Kita sudah ada di dalam kita. Jadi yang baru sudah datang benar-benar sudah datang. Dan sudah ada di dalam kita. Karena kita sudah di dalam Kristus. Oke? Dan semuanya ini dari Allah. Yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Oke? Jadi waktu kita baca ayat ini dengan revelation yang bahwa kita ini core being-nya kita adalah roh dan sudah memiliki itu, totally different. Sama sekali berbeda. At least untuk saya. Kalau untuk saudara ya nanti coba baca-baca lagi. Oke? Terus kita lihat next. Nah, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Ini adalah ayat yang sangat powerful mengenai kuasa yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Dan saya ingat sekali Pastor Yudi menjelaskan di sini kita menggunakan 3 jenis energi, 3 jenis power. Ada dunamis di situ, ada kratos di situ, ada energeo di situ, hanya dari 2 ayat ini. Artinya kuasa untuk membangkitkan Tuhan itu cemen atau besar, saudara-saudara. Besar sekali kuasanya, betul? Dan tahu nggak, kita itu punya kuasa ini di dalam rohnya kita. Sadarilah itu. Dan saya berani berkata ketika saudara semakin menyadari mengenai ini, hidup saudara akan bukan selalu ya, tapi ketika ada problem, saudara tuh nggak shaky, nggak goyang-goyang, nggak seperti saya melayang-layang. Sampai ya saya ketika saya lagi hadapin problem, kadang-kadang di mobil saya dengerin sermon, saya teriak-teriak sendiri. I'm righteous, I'm righteous, I'm righteous, I'm righteous, I'm righteous. Tapi itu kayak teriak powerless, desperate.
Teriak-teriak berharap something happen. Teriak-teriak berharap something good happen. Teriak-teriak berharap solusinya dikasih. Tapi sekarang saya di mobil dengerin sermon. Yang saya teriak adalah victorious shout. Dan saya mau saudara juga merasakan itu. Di bidang apapun. Di bidang apapun. When you face trouble dengan this revelation, dengan this foundation, wah, it's totally different saudara-saudara. Jadi kalau misalnya kita tidak memahami bahwa 1 Tesalonika 5 ayat 23 tadi, bahwa kita terdiri dari spirit, jiwa, dan tubuh, kita akan bingung. Hah? Kuasa kebangkitan yang sebesar ini ada di mana sih? Mungkin ada di Pastor Yudi. Mungkin ada di Ko Arif. Mungkin ada di pastor siapa? Yang pelayanannya dahsyat. Wah, ada di Pastor Fedri. Ada di Johnson karena dia pelayanan main bass. No. Ada di saudara dan saya. Kuasa yang sebesar ini ada di dalam saudara dan saya. Tapi kalau saudara tidak mengerti bahwa your core being itu adalah roh, bahwa Tuhan ada di dalam rohnya saudara, pasti bingung. Kita waktu ngelihat tubuh dan jiwa dan dagingnya kita, kuasa kebangkitan kayak begini, kita akan bingung, kecewa, bertanya-tanya, yang tidak ada ujungnya. Kok begini, kok begini, kok begini, kok begini. Tapi trust me, ketika kita mengerti, walaupun pasti masih banyak yang Tuhan akan bukakan buat kita, ketika kita memahami, kita ini kuasa Tuhan itu semuanya sudah ada di dalam kita. Nah, di dalam kita itu di mana? Itu loh pertanyaan yang membuat saya bingung selama bertahun-tahun. Ternyata ada di dalam roh saya. Kalau saudara-saudara selama ini sudah crystal clear, puji Tuhan. Puji Tuhan, I'm happy for you. Tapi buat saya baru dibukakan. Sudah ada di dalam sini. Istilahnya di dalam sini itu ada bom atom yang sangat besar sekali. Yang saya bisa activate kapanpun. Yang saya punya kuasa untuk menggunakan. Untuk menghadapi problem apapun. Kan kita sering mengatakan bahwa Jesus is the answer. Betul? Problem apapun, Jesus in the answer. Mau 1 tambah 1 juga sama dengan Yesus. 10 kali 10 sama dengan Yesus. Artinya apa? Bidang apapun, mau kesehatan, financial, family, apapun, ministry atau apapun itu, Jesus is the answer. Ya kan? Nah, tapi masalahnya waktu saya berpikir-pikir Jesus is the answer itu maksudnya gimana ya? Saya disconnect. Tapi ketika saya Jesus is the answer itu karena Jesus sudah ada di dalam saya, rohnya yang tadi saya dibilang ciptaan baru itu sudah settle, bukan suatu saat akan menjadi ciptaan baru. Tubuh yes. Tubuh yang binasa ini nanti akan digantikan dengan yang tidak binasa. Ya? Jadi ketika kita bilang ciptaan baru, bukan tubuh ini. Ketika saya dapat begitu, wah semakin jelas. Jiwa ini main kita, kepintaran, emosi kita segala macam, nanti juga mendapatkan yang full versionnya. Sekarang belum. Many things yang kita masih bingung, knowledge kita masih sangat terbatas. Tapi nanti suatu saat kita dikasih perfect knowledge. Jadi dari spirit, soul and body ini, yang sudah sempurna ini adalah spirit kita. Kira-kira membingungkan nggak? Hopefully enggak ya. Kalau I just share apa yang memberkati saya dan hopefully nanti berkelanjutannya kita bisa melanjutkan lagi. Nah, jadi that's from me. I hope you all are blessed. Kalian semua apa ya? Ya bahasa saya nggak melayang-layang lagi. Jangan seperti saya melayang-layang. Tapi ketika saudara sekarang face problem, you know, provision, health, semuanya sudah ada di dalam. Kita bukan begging supaya Tuhan kasih suatu saat. Kalau dulu kita percayanya kan, yes, pelayanan, ini, itu, segala macam, supaya Tuhan kasih. Tapi masa itu kan sudah kita lewati. Kita percaya Tuhan sudah kasih. Tapi, it comes another question, ada di mana ya itu ya? Ketika saya belum bisa melihat itu ada di mana? Itu ada di dalam roh. Dan kalau misalnya kita bertanya-tanya, roh saya ini yang diberkati penuh dengan keluar biasa ini ada di mana? Ngaca lagi di firman Tuhan. Itulah the true us. Itulah the real us. Lebih real daripada challenge yang kita hadapin. So, kalau kita
mengerti seperti itu, kan rada error kalau kita nggak suka baca cermin itu. Bener nggak sih? Kita lagi berantakan dan kita nggak tahu kita lagi berantakan atau gimana, dan kita tahu, wah inilah the true us. So otomatis kan kita pengen ngaca di sini dong. Bener nggak? Nah itulah yang membuat saya kenapa sekarang suka. Yang saya tidak punya kebiasaan bangun pagi, saya sekarang jadi suka bangun pagi untuk menikmati itu. Dan ini jangan dijadikan works. Kalau jadikan work, it won't work. Sayang. Kalian paksakan, oh saya maunya jam 5 pagi setting alarm gini-gini. Tapi nyeret-nyeret. Kata Pastor Fedri, menikmati firman Tuhan. It's not like that. Ting. Jam 6 bangun, just read aja. Wow. Oh sekarang kayaknya lebih alive firman Tuhan. Bisa something like that lah. So, when it happened to me, saya juga nggak langsung share ke saudara semua. Saya apa dulu ya? Test drive dulu. Saya test drive dulu. Ya kurang lebih dari bulan Maret lah, saya mulai dibukakan ini. Sekarang kurang lebih bulan Juni. Nah jadi, I hope you all juga dibebaskan, di set free. Karena ini this word ini benar-benar set me free. Kebingungan itu tapi bukan berarti semua, contoh kalau misalnya saya ada masalah finansial, tiba-tiba hilang loh. Saya ada bad habit, tiba-tiba hilang loh. Nggak seperti itu. But I know apa yang true, yang blessed, yang highly favored. Kan kita sering bilang, you are highly favored, deeply loved, greatly blessed. Tapi sometimes, is it? Bener nggak? Apalagi waktu kita compare dengan problem kita. Hah? Highly favored, deeply loved, greatly blessed. Maybe on progress. But no, let me tell you, you are already highly favored, deeply loved, greatly blessed. It's inside you already. Sudah di dalam saudara dan saya. Nah, kalau untuk selanjutnya how to release it segala macam, nah itu kita next time kita cerita lagi. Tapi intinya saudara perlu pahami kita terdiri dari spirit, soul, and body. Oke? Dan jangan di mix soul sama spirit. Itu yang membuat saya bingung selama ini. Karena memang di Strong Concordance, dia translate-nya juga eternal soul, pneuma itu, padahal spirit. Jadi, kita membedakan spirit, soul, and body. Oke? Dan kita itu semuanya sudah punya the spirit of God. Yang tadi, ciptaan baru itu sudah di dalam kita, tinggal dirilis keluar. Itu yang akan ngaruh ke jiwa kita. Itu yang akan ngaruh ke tubuh kita. Jadi from inside out. Kan kita suka bilang life transformation, bukan behavior modification. Betul? Nah, jadi justru ketika saya dibukakan ini, wah ini so foundational. This is my Christianity 101 for me. Kalau saya memahami ini, wah ini istilahnya buat saya tuh sangat penting untuk saya berjalan selanjutnya. Jadi kalau saya bilang, waktu Tuhan berbicara mengenai you pray from victory, not for victory. Sebenarnya dia sudah mau bukakan mengenai ini. Tapi sayanya aja yang mungkin ya banyak faktor lah ya. Terus waktu saya dapat the revelation of gospel of grace tuh, justru itu terlalu buat saya. Sehingga saya disconnect di sini. Justru foundation ini yang selama bertahun-tahun ini saya belum dapat. Tapi puji Tuhan. Buat saya ya. Kalau buat saudara sudah settle mengenai ini, puji Tuhan. It's awesome. Praise God. Puji Tuhan. Ya, oke. So kita akan sama-sama menerima perjamuan kudus. Kita sering mengingatkan, kita melakukan ini bukan untuk supaya menjadi sembuh. Betul? Kita melakukan ini bukan supaya menjadi sembuh. Nah, sekarang kita going deeper lagi. Kesembuhan itu sudah ada di dalam saudara dan saya. Tuhan Yesus sudah provide, sudah kasih, sudah menyediakan itu untuk saudara dan saya. Sudah settle saudara-saudara. Ini hanya untuk apa? Mengingatkan kita. Itu sudah settle. Ya, jadi ketika kita bilang as Jesus is, so I am in this world. Kalau saya suka tambahin. Jesus itu seperti apa?
Jesus is righteous, holy, healthy, wealthy, awesome, prosper, wise, and blessed. That's me. Woo! That's me. That's you. As Jesus is, so am I in this world. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah sehat persis seperti Engkau ya Tuhan. Kesembuhan-Mu, kesehatan-Mu, damai sejahtera-Mu sudah ada di dalam kami Tuhan. Kami tidak perlu begging-begging lagi karena Engkau sudah provide itu semua buat kami. We are reminded we are as healthy as you Lord. As peaceful as you Lord. As wealthy as you Lord. Thank you Lord. In Jesus mighty name kami terima. Amen. Ketika kita menerima anggur ini, kita juga diingatkan. As Jesus is, so are you in this world. Saudara bukan mengangkat ini supaya saudara dikuduskan. No. Kita menerima ini untuk mengingat bahwa kita sudah dikuduskan. Kita sudah punya kekudusan, holiness-nya Tuhan, kesuciannya Tuhan, kebenarannya Tuhan sudah ada di dalam saudara dan saya. In Jesus mighty name. Thank you Lord. Amin. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hidup ya Tuhan. Firman-Mu adalah roh dan hidup ya Tuhan. Terima kasih Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang akan terus berbicara kepada kami semua satu persatu tanpa ada yang miss ya Tuhan. Thank you Lord. Dan apabila ada yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat-Mu, let's pray. Thank you Tuhan Yesus yang baik. Pada hari ini aku mau percaya. Kau sudah mati buat dosaku. Aku bukan budak dosa lagi. Aku adalah anak kesayangan Bapa. In Jesus mighty name. Amin. Congratulations. Apabila saudara barusan berdoa itu, you are a child of God. A beloved of Father God. Tidak ada yang kebetulan. Saudara bukan randomly klik channel ini. Tapi God has found you. Okay, find a church that point you to Jesus finished work. Kalau di Jakarta, we welcome you to GBC Jakarta. Okay? Praise God. Yuk kita sama-sama angkat tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Kau sudah memberkati kami. Apapun yang kami butuhkan sudah Engkau taruh di dalam kami ya Tuhan. Baik itu untuk kesehatan, kemakmuran, finansial, keluarga, studi, apapun itu ya Tuhan, sudah Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan yes, kami percaya we are highly favored, we are deeply loved, we are greatly blessed because of Jesus Christ. And we'll enjoy this week karena Engkau sudah memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami terima, we want to enjoy you. Haleluya, amin. Praise God, happy Sunday. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.